ini. Berdirinya saya di sini bukan hanya berdiam diri, tetapi kondisi dari kelompok 5 akan membawa satu pembahasan tentang bersatu dalam kebersamaan demokrasi. Sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan untuk 20 menit ke depan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri walaupun kalian tidak kenal. Di sini saya akan memperkenalkan ada Salim M. Salim Maulana, ada Najwa Rahayu, ada Dena Amelianata, dan ada M. Novel Ramadan, dan ada satu lagi yang nggak masuk. Ada yang nggak masuk itu Naina. Terus sebelum mulai sesi pertama, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan Sandi untuk membaca materi pertama. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kontrol mengenai kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbicara tentang Islam dan demokrasi adalah merupakan kontemporer. Bila dilihat dari arah sejarah, maka dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi kecuali setelah adanya perbentukan kebudayaan antara Islam dan Barat berawal semenjak zaman kolonialisme dan imperialisme, lalu diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang tidak. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Indonesia yang tidak diragukan lagi akan kebenaran kandungannya. Salah satu tujuan Al-Quran bagi manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan norma yang tumbuh dalam masyarakat. Materi kedua akan dibawakan oleh Najwa Rahayu. Persamaan dan perbedaan demokrasi dengan syura. Persamaannya antara demokrasi dan syura yaitu proses memantapkan berbagai pendapat yang beraneka ragam yang disertai sisi argumentatif dalam suatu diuji oleh para ahli yang ada dan berakal dan memutuskan solusi yang tepat dan terbaik yang merupakan sinergi. Sedangkan perbedaannya sebagai demokrasi hanya berusaha untuk merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat material demi mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan sistem syura tetap memperhatikan faktor tersebut tanpa menyampaikan aspek dunia. Bahkan aspek inilah yang menjadi dasar dan tujuan dalam sistem Islam. D. Di dalam sistem demokrasi rakyat diwakili dari penuntut. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Hingga dalam sistem syura diturun melalui patokan pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokrasi ini adalah perbuatan manusia, tepatnya produk dari kalangan orang-orang Barat atas dasar pertentangan pada agama, sehingga hal ini menjurus ke arah sekuler. Oleh sebab ini, Al-Maududi memberikan anggapan bahwa demokrasi modern ala Barat merupakan suatu hal yang bersifat syuri. Menurut pendapatnya, Islam menganut paham yaitu berdasarkan kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Muhammad Quran. Menurut beliau, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak, dan juga tidak menerapkan secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta beriktihat untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Dan ada teman-teman yang akan membacakan materi Islam. Keberagaman dalam Islam. Islam yang telah kita ketahui selama ini merupakan salah satu agama yang memiliki pengikut terbanyak di Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan konteks dan perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Bagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung keberagaman, karena keberagaman merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya.
Dari ayat Al-Quran tadi menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang paling mutlak adanya dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok mazhab ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompok lainlah yang paling benar. Pandangan Islam terhadap keberagaman. Melihat keberagaman saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar untuk menyikapi keberagaman tersebut, yaitu pandanglah keberagaman sebagai rahmat yang harus disyukuri dan anggaplah keberagaman merupakan nikmat dari Allah. Dengan demikian, keragaman akan mengarah kepada manajemen konflik yang disebut dengan mutual enrichment, artinya saling mengayakan, memperkaya dengan kelompok lain, bahkan malah saling bertengkar, karena masing-masing kelompok menginginkan sesuatu hal yang baru yang belum pernah dia miliki atau mereka temui. Islam mengakui keberagaman ada termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Dalam prinsip pertama Al-Quran, menghendaki umat manusia menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi indah dengan perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Kemudian dalam prinsip kedua Al-Quran menghendaki bahwa keberadaan manusia adalah sebagai bukti kekuasaan Allah. Baiklah, itu tadi hasil kita